di bawah dia. Ya, saya. Aduh, sangkut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang mana pembahasan kita masih pada Ghazwah Bani Mustalik atau pertempuran Bani Mustalik. Dalam uraian beliau, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri memaparkan tentang propaganda-propaganda yang dilakukan oleh kaum munafikin di Madinah yang dikepalai atau dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang dikenal sebagai Rasul Munafikin atau kepalanya kaum munafik di Madinah. Pekan yang lalu atau di pertemuan sebelumnya kita telah melihat bahwasanya kaum munafikin di Madinah itu sangat memahami bahwasanya kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan melalui jalur militer atau melalui upaya penyerangan secara kekuatan militer, tidak bisa dikalahkan. Maka mereka melakukan propaganda untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Islam. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemimpin dari kaum muslimin itu, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Maka kemarin sudah kita pelajari, sudah kita baca juga dalam beberapa pertemuan pembahasan tentang hadisul ifki, yaitu upaya untuk menyebarkan berita bohong yang berisi tuduhan keji terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana orang-orang munafikin itu begitu bersemangat untuk menyebarkan berita bohong tersebut, di mana mereka memberitakan Ibunda Aisyah itu telah berzina. Nah, Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri di sini di dalam kitab beliau ini memaparkan sebelum itu gitu. Sebelum peristiwa ifki ini, orang-orang munafikin itu sudah melakukan upaya propaganda tersebut, melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan pernikahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Nah, di sini Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri memaparkan, waqad zaharat khittatuhum hadhihi jaliyatan. Jadi langkah-langkah mereka untuk melakukan propaganda pembunuhan karakter terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terlihat jelas. Zaharat jaliyatan, sangat terlihat jelas di sini. Hinama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummil mu'minina Zainab binti Jahshin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh, ba'da an talaqaha Zaidun ibnu Harithata, setelah ditalak oleh suaminya yaitu Zaid ibn Harithah. Kana min taqalidil Arab annahum kanu ya'tabiruna al-mutabanna mithlal ibn sulbi. Perlu diketahui di sini bahwasanya adat istiadat kebiasaannya masyarakat Arab, mereka itu menganggap anak angkat itu sama halnya dengan anak kandung. Ibnu Sulbi
Dikatakan ibnu sulbi itu anak yang memang lahir dari tulang sulbi. Sama hak dan kewajibannya dengan anak angkat. Dalam hal ini Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semula beliau adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Setelah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn Harithah kemudian dimerdekakan oleh Nabi, diangkat menjadi anak. Setelah dimerdekakan, diangkat menjadi anak, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Zaid ibn Harithah ini sebagaimana memperlakukan anaknya sendiri. Baik. Nah, sampai di sini masyarakat Arab pada saat itu memanggil Zaid bin Harithah itu bukan dengan nama ayahnya lagi, tetapi dengan nama Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Muhammad. Karena sudah diangkat anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayangnya dengan Zaid ini, kemudian Nabi itu datang melamar Zainab bintu Jahash ini untuk dinikahkan kepada Zaid bin Harithah. Zainab bintu Jahash ini ibunya bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Jadi ibunya Zainab ini adalah saudari dari ayahnya Rasulullah. Kalau begitu Zainab ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibnatu ammatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan kekerabatannya itu dengan Zainab bintu Jahash, dia tidak lain adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibunya Zainab. Nah, semula Zainab itu ketika dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid bin Harithah menolak, karena melihat Zaid bin Harithah ini dari kalangan mawali. Mawali ini apa? Budak yang dimerdekakan. Nah, pada saat itu memang masih ada sisa-sisa masih ada sisa-sisa taqalid atau adat kebiasaan jahiliyah, di mana masyarakat Arab itu pada umumnya melihat melihat nasab itu sebagai satu kemuliaan, sehingga ada keengganan tersendiri untuk menikah dengan seseorang yang nasabnya itu jauh dari nasab mereka. Terutama lagi kalau nasabnya itu adalah nasab mawali, nasabnya budak gitu. Karena Zaid bin Harithah ini sebagai mantan budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi dalam hal ini kemudian Zainab menerima lamaran tersebut dan dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Setelah dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada Nabi bahwasanya kelak nanti Zainab akan menjadi istrinya, gitu loh. Nah, inilah nanti yang Allah Subhanahu Wa Taala kalamkan di dalam Al-Quran, itu surah Al-Ahzab ayat 37. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Anda itu menyembunyikan di dalam diri Anda apa yang kelak Allah akan tampakkan. Apa itu? Pernikahannya Rasulullah dengan Zainab. Meskipun berupaya disembunyikan oleh Nabi, Allah akan nampakkan itu. Pada saatnya engkau akan menikahi Zainab bintu Jahash. Wa takhshan nas. Anda khawatir, Anda takut dengan kata-kata orang, gitu kan. Nanti apa kata orang, gitu kan. Saya nikahin mantan istri dari anak angkat saya, yang mana pada saat itu merupakan suatu aib bagi masyarakat Arab karena adat istiadat kebiasaan mereka. Nah, jadi demikian. Fakanu ya'taqiduna hurmata halilati al-mutabanna. Mereka, yaitu orang-orang Arab itu, meyakini keharaman untuk menikahi mantan istri dari anak angkat.
ala rajulil ladzi tabannahu, terhadap laki-laki yang sudah diangkatnya sebagai anak. Falamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Zainab wajada al-munafiquna salmataini hasaba za'mihim li itharati al-masyaghibi didda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi menikahi Zainab, orang-orang munafik yang di Madinah ini memiliki dua celah untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menghembuskan kekacauan, menghembuskan keraguan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Madinah untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dua celah ini, gitu kan? Apa dua celah yang didapati oleh kaum munafikin ketika Nabi itu menikahi Zainab? Yang pertama, anna zaujatahu hadhihi kanat zaujatan khamisatan. Jadi ketika Nabi menikahi Zainab ini adalah urutan istri Nabi yang kelima. Sementara Al-Qur'an wal Qur'anu lam yakun adina fi zawaji bi akthar min arba'in niswatin fa kaifa sahha lahu hadha zawaj. Sementara ayat yang baru turun di Madinah pada saat itu surah An-Nisa tentang kebolehan menikahi wanita dengan batasan sampai 4 saja, gitu kan. Lah ini kok 5 gitu. Nah, maka ini satu celah untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bantahan untuk hal ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kekhususan itu di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 itu, zawwajnaka, kami yang nikahkan langsung. Oleh karena itu, untuk menepis keraguan tersebut, yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab Allah langsung. Jadi nggak pakai wali. Ini yang kemudian Ibunda Zainab radhiyallahu taala anha itu berbangga diri. Kata Ibunda Zainab, kalian semua, kan mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain, kalian semua itu dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan langsung oleh Allah dari 7 lapis langit. Perintahnya itu langsung dari 7 lapis langit di atas turun berkenaan pernikahan diriku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara keutamaan yang Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada Ibunda Zainab radhiyallahu taala anha. Jadi menikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Zainab ini sekaligus ketentuan dari Allah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kekhususan untuk dibolehkan menikah lebih dari 4. Nah, nanti setelah sampai 9 baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan batasan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 9 saja. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya agama Islam pada saat itu konteksnya itu adalah membatasi kebiasaan para penguasa yang sudah ada. Para penguasa, raja-raja yang sudah ada itu nggak punya batasan untuk menikah. Mereka punya permaisuri, kemudian punya selir semaunya. Nanti di samping itu ada lagi gundik, gitu kan, yang mana stratanya adalah para budak, dan itu nggak ada batasan. Raja Romawi, Raja Persia, dan kemudian raja-raja di belahan bumi yang lain. Baik. Nah, ini celah pertama yang dijadikan oleh kaum munafikin untuk menyerang Nabi. Kemudian celah kedua, anna Zainaba kanat zaujata ibnihi. Celah kedua itu Zainab itu istri dari anak angkatnya, mutabannahu. Fazawaju biha min akbaril kabair hasaba taqalidil Arab. Maka menikahi istri dari anak angkat itu dalam tradisi masyarakat Arab merupakan suatu pelanggaran besar, gitu. Pelanggaran tradisi, bukan pelanggaran apa? Bukan pelanggaran syariat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini itu untuk
membatalkan adat yang sudah berlangsung turun-temurun di tengah-tengah masyarakat Arab gitu. Jadi yang pertama, syariat hendak membatalkan adat mengangkat anak. Mengangkat anak ini maksudnya apa? Menasabkan anak tersebut kepada dirinya. Sehingga sang anak angkat ini nanti punya hak waris sebagaimana anak kandung. Nah, ini oleh syariat hendak dibatalkan, nggak boleh begini. Untuk semakin meyakinkan gitu kan, bahwasanya mengangkat anak itu tidak boleh, Allah pastikan gitu kan, menikahi mantan istri dari anak angkat itu Allah halalkan. Untuk menunjukkan bahwasanya nggak ada hubungan nasab sama sekali antara anak angkat dengan ayah angkat itu gitu. Nah, ini diantara hikmah dari syariat ini. Nah, kesempatan ini kemudian digunakan oleh orang-orang munafik untuk membuat cerita-cerita palsu. Wahtalaku di bawah ya. Bawah. Ya, bawah. Wahtalaku kisosan wa asatira. Mereka kemudian membuat-buat kisah. Qalu, mereka mengatakan inna Muhammadan ra'aha baghtatan. Muhammad ini telah melihatnya sekilas gitu loh. Fata'athara bihusniha fashaghafahu hubba. Ketika melihat sekilas terdetik di hatinya itu apa? Apa namanya istilahnya itu, menyenang, apa kalau istilah biasanya itu terbayang-bayang gitu, apa itu namanya, habis ngelihat kebayang-bayang terus gitu loh. Nah, itu yang dituduhkan orang-orang munafik begitu, habis melihat ke bawah-bawah terus gitu kan. Nah, orang itu ketika nanti kebayang-bayang, ke bawah-bawah terus, itu seringnya kebayang ke bawah mimpi gitu kan. Karena kalau sudah terlanjur senang dan terlanjur cinta, biasanya seperti itu, terbawa-bawa. Nah, ini yang dituduhkan oleh orang-orang munafik terhadap Nabi Muhammad demikian. Padahal tidak. Wa'allaqat biqalbihi. Kemudian dikatakan oleh orang-orang munafik di Madinah, hatinya itu terus sudah terpaut dengan Zainab ini. Wa alima bidzalika ibnuhu Zaidun. Kemudian Zaid tahu bahwasanya ayah angkatnya ini senang sama istrinya. Fakhalla sabilaha li Muhammadin. Oleh karena itu baru mengatakan kepada Nabi Muhammad, dia berniat untuk menceraikan supaya Nabi Muhammad bisa bersama dengan Zainab. Nah, waqad nasharu hadhihi di'ayah. Propaganda ini kemudian disebarluaskan. Tuduhan-tuduhan ini kemudian disebarluaskan. Ad-di'ayah al-mukhtaliqah. Propaganda yang dibuat-buat ini, dikarang-karang ini disebarluaskan. Nashran baqiyat atharuhu fi kutubit tafsiri wal hadith. Yang mana cerita yang dibuat-buat ini, yang merupakan propaganda orang munafik ini, sampai sekarang kisah ini masih tertulis, termaktub, teriwayatkan di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Ila hadza zaman, sampai zaman ini. Nah, nanti kalau antum nggak percaya, buka di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, itu kalau di dalam studi ulumul Quran dan tafsir ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ini tafsir yang corak dominannya itu banyak riwayat-riwayat penafsiran. Salah satu di antaranya tafsir At-Tabari. Ini menyebutkan kisah ini gitu loh di dalam tafsir At-Tabari. Nah, kisahnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari itu berakhir sampai kepada Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ini salah satu penafsir, ulama tafsir dari kalangan atba'ut tabi'in, yang mana dalam periwayatan hadis Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam ini lemah gitu loh, dhaif nih. Namun beliau ini memiliki banyak periwayatan tafsir berkenaan dengan penafsiran-penafsiran Al-Quran. Nah, sanad riwayatnya Imam Tabari ini sampai kepada Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ini, yang mana diceritakan di riwayat yang ada di dalam tafsir Tabari itu,
Rasulullah suatu ketika hendak menemui anaknya, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Layaknya seorang anak kepada seorang ayah kepada anaknya, kalau masuk rumah anaknya kan sama seperti masuk rumah sendiri gitu loh. Ketika beliau hendak menemui Zaid bin Harithah, masuk ke rumahnya Zaid bin Harithah, tidak didapati Zaid bin Harithah di rumahnya. Dan yang ada pada saat itu ada Zainab. Kemudian angin bertiup. Ketika angin bertiup, tirai yang menghalangi kamarnya Zainab dengan ruangan yang ada di rumah itu tersingkap. Dan terlihat Zainab tanpa busana. Sehingga kemudian terdetik di hati Nabi pada saat itu kecintaan, kesukaan terhadap Zainab dan keinginan untuk memiliki Zainab. Demikian cerita itu diriwayatkan. Nah, ini tadi yang dimaksudkan oleh siapa? Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini beliau seorang ahli tafsir di abad ke-7 Hijriah. Jadi Imam Tobari itu di penghujung abad ke-3 Hijriah masuk ke abad ke-4 Hijriah, mengumpulkan riwayat-riwayat tafsir. Kemudian analisa kritisnya itu dilakukan kemudian oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari riwayat-riwayat yang demikian ini, saya lebih senang membuang lembaran-lembaran itu daripada masuk ke dalam tafsir saya ini kan. Ahbabtu an adriba safhan gitu kan. Saya lebih senang untuk membuang lembaran-lembaran itu dari tafsir saya. Jadi nggak mau satu huruf pun Imam Ibnu Katsir itu memasukkan cerita-cerita itu ke dalam tafsir beliau itu, ke dalam tafsir Qur'anul Azim, sebagai bentuk apa? Ketegasan bahwasanya ayat ini, cerita ini sudah nyata jelas kedustaan yang diatasnamakan kepada Nabi SAW, yang merupakan sekian dari propaganda yang dilakukan oleh kaum munafikin untuk menjatuhkan karakter dan kepribadian Nabi SAW. Jadi demikian. Nah, waqad atharat tilkat di'ayah atharan qawiyan fi sufufid du'afa. Jadi propaganda ini telah memberikan pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah barisan orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah itu ya iya-iya aja, benar-benar aja begitu kan. Hatta nazalal Qur'an bil ayat al-bayyinat, sampai kemudian Al-Qur'an itu turun dengan ayat yang jelas menjelaskan kedudukan pernikahannya Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Fiha syifa'un lima fis sudur, di dalam Al-Qur'an itu ada obat terhadap penyakit yang ada di dalam hati. Wa yunabbi'u an sa'ati nashri hadhihi ad-di'ayah anna Allah istaftaha surat al-ahzab biqaulihi ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan isyarat gitu kan. Jadi turunnya surah Al-Ahzab ini kan di tahun ke-5 Hijriyah, berkenaan dengan peristiwa perang Khandaq, makanya dinamakan Ahzab ini. Di awal surah Allah sudah memberi isyarat bahwasanya nanti setelah perang Ahzab dan setelah perang Bani Quraisyah itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang munafik untuk melakukan perang propaganda. Karena perang militer itu mereka nggak bisa menang, nanti dia akan melakukan perang propaganda. Maka sebagai isyaratnya di ayat pertama surah Al-Ahzab Allah sebutkan apa? Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu turuti apapun keinginan siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. La tuti' wa la tuti'il kafirin, jangan kamu taati orang kafir wal munafiqin, dan orang munafik, sebagai isyarat dari Allah kelak
orang kafir dan orang munafik itu akan membuat tipu daya dan propaganda bagi Anda. Setelah apa? Mereka mengetahui mereka tidak bisa menyerang Anda dari sisi dari sudut dari celah kekuatan militer, mereka sudah nggak sanggup lagi, maka nanti mereka akan melakukan tipu daya yang seperti ini. Wahadihi isyaratun abirah. Ini adalah isyarat dari Allah Azza wa Jal. Wasuratun musagharah, dan kemudian gambaran yang kecil, gambaran yang ringkas, mimma iqtarafahu al-munafiqun qabla ghazwati Banil Mustalik. Tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin sebagai bentuk propaganda mereka sebelum terjadinya perang Bani Mustalik. Nah, setelah terjadi perang Bani Mustalik, ada kesempatan di hadisul ifki kemarin, itu yang dilakukan kembali oleh orang-orang munafik. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukabidu kulla dzalika bis-sabri wal-lini wat-talattuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi propaganda-propaganda yang seperti ini, tuduhan-tuduhan yang seperti ini, itu dihadapi oleh Nabi dengan sabar dan tetap berlembah lembut kepada mereka. Wa kana 'ammatul muslimina yahtarizuna an syarrihim. Pada umumnya kaum muslimin itu mewaspadai diri dari kejahatan orang-orang munafik tersebut. Au yatahammalunahu bis-sabri, dan juga mereka berupaya untuk menahan diri dengan penuh kesabaran. In kanu qad arafuhum biftidahihim marratan ba'da ukhra hasaba qawlihi ta'ala awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Jadi kaum muslimin sendiri melihat sepak terjangnya orang-orang munafik itu terlihat berkali-kali gitu loh. Terlihat berkali-kali memang mereka itu melakukan tipu daya dan mereka belum bertaubat gitu. Itu Allah berikan isyarat dalam surah At-Taubah. Tidakkah mereka melihat bahwasanya orang-orang munafik itu di setiap tahun Allah beri fitnah bagi mereka, keterjerumusan mereka ke dalam kemaksiatan. Tsumma la yatubun, kemudian mereka enggak bertaubat. Nah, antum lihat setelah pertempuran Badar, mereka pura-pura masuk Islam dan kemudian terjadi pengkhianatan Bani Qainuqa. Itu yang dilakukan pertama kali oleh Abdullah bin yang di tahun pertama Nabi SAW itu hijrah. Abdullah bin Ubay bin Salul menerima surat dari Abu Jahal menyiapkan pasukan mau menyerang Nabi. Fitnah pertama yang mimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahun kedua masuk pertempuran Badar. Di pertempuran Badar setelah kemudian Allah menangkan kaum muslimin, Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam dengan berpura-pura, dan kemudian tidak lama berselang terjadi fitnah atau fitnahnya Bani Qainuqa. Yang hadir untuk membela Bani Qainuqa pada saat itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul lagi. Tahun ketiga perang Uhud, yang menghasut pasukan kaum muslimin untuk keluar dari barisan perang Uhud siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap tahun dia bikin masalah. Yuftanuna fi kulli 'amin marrah. Di setiap tahun dia Allah jadikan dia bikin masalah gitu loh, membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di tahun keempat terjadi pengusiran Bani Nadir. Siapa yang kemudian sok pahlawan membela Bani Nadir gitu kan. Kalau kalian diusir, kita juga akan keluar bersama dengan kalian. Kalau kalian diperangin, kami akan membela kalian. Siapa yang ngomong begitu? Abdullah bin Ubay bin Salul lagi. Kemudian di tahun kelima terjadi perang Khandaq. Siapa lagi yang menghembuskan tipu dayanya pada saat perang Khandaq itu? Dia ajak kemudian orang-orang munafik yang lain untuk beralasan rumah-rumah kami adalah aurat, kita mau jaga rumah kita, takut nanti dimasuki maling kalau kita jaga-jaga di sana, dan lain sebagainya. Siapa lagi yang melakukan itu? Abdullah bin Ubay bin Salul lagi, tiap tahun gitu kan. Dan ini
kaum muslimin mengetahui sepak terjang orang-orang munafik itu. Nah, baru kemudian masuk apa yang kemudian mereka lakukan pada saat Ghazwah Bani Mustalik. Kekacauan yang mereka lakukan di Ghazwah Bani Mustalik yang terjadi di tahun ke-6 Hijriyah ini. Walamma kanat ghazwatu Bani Mustalik wa kharaja fiha al-munafiquna mathalu qawlahu ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau nanti orang-orang munafik itu ikut keluar bersama kalian, itu Allah sudah kasih tahu Nabi Muhammad gitu kan dalam ayat ini di surah At-Taubah ayat 47. Kalau mereka keluar bersama dengan kalian, mereka tidaklah menambah apa-apa kecuali keburukan. Tidak menambah apa-apa kecuali kerusakan. Wala awdu'u khilalakum, dan kemudian mereka akan menyusup di tengah-tengah kalian, yabghunakumul fitnah, untuk mencampakkan fitnah di tengah-tengah kalian. Maka nyata jelas ketika Allah tegaskan pada ayat ini, mereka ikut keluar bertempur di barisan kaum muslimin pada perang Bani Mustalik, bukannya untuk membantu Nabi, tetapi untuk mencampakkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wajadu mutanaffisina litanaffusi bisyarr, mereka justru mendapatkan hembusan angin segar untuk bernafas. Bernafas apa? Bernafas melakukan syarr, melakukan keburukan. Bukan bernafas untuk melakukan kebaikan, tapi bernafas untuk melakukan keburukan. Fa'atharu al-irtibaq asyadid fi sufufil muslimin, mereka kemudian menghasut kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Waddi'ayah asyani'ah, dan propaganda yang keji dan Nabi, terhadap Nabi SAW. Wahaka ba'du tafsili anha, berikut ini adalah rincian dari upaya-upaya propagandanya orang-orang munafik ini di tengah-tengah barisan kaum muslimin pada saat pertempuran Bani Mustalik ini. Ini sebelum hadisul ifki ini tentunya. Qaulul munafiqin la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita kembali ke Madinah gitu kan, orang yang mulia itu akan mengusir orang-orang yang hina. Yang mereka maksudkan mulia itu apa? Kita nih gitu kan, pribumi, penduduk asli, akan mengusir mereka-mereka yang hina. Siapa? Para pendatang nih. Nah, itu propaganda pribumi dan pendatang itu dimanfaatkan orang munafik dulu. Hari ini juga begitu. Istilah apa? Kadrun, mengatakan kadal gurun gitu kan. Ini kan apa, warisannya orang-orang munafik dulu gitu kan. Dengan apa? Dengan propaganda kami pribumi dan kemudian ini pendatang dari Arab gitu kan. Tidak lebih mulia daripada kami yang pribumi. Nah, ini upaya-upaya untuk menghembuskan fanatisme kesukuan lagi gitu loh. Yang mana di dalam Islam fanatisme kesukuan itu diperangi oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada kemuliaan yang didasarkan atas golongan tertentu, tetapi kemuliaan di hadapan Allah itu adalah dengan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ceritanya seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal faraghi minal ghazwi muqiman 'alal Muraisi'. Setelah selesai pertempuran Bani Mustalik kemarin, Rasulullah itu bermukim di lembah Muraisi' itu. Karena kita tahu kemarin kebiasaannya Rasulullah setelah memenangkan pertempuran bermukim dulu beberapa hari untuk memastikan dan menunjukkan bahwasanya pihak yang menang memang benar-benar menang, tidak ada upaya untuk pembalasan selanjutnya lagi. Wa waradat waridatun nas, terjadilah suatu kejadian di tengah-tengah orang-orang pada saat itu. Wa ma'a Umar ibn al-Khattab ajirun yuqalu lahu Jahjah al-Ghifari. Umar ibn al-Khattab itu memiliki tetangga jar yang namanya adalah Jahjah al-Ghifari.
Fasdahama huwa wa Sinan ibn Wabar al-Juhani alal ma faqtatala. Nah, Jahjah al-Ghifari itu kemudian menghadapi satu masalah dengan Sinan ibn Wabar al-Juhani. Nah, ketika antum melihat Bani Ghifar ini kan suku yang tinggal di perkampungan di sekitaran Mekah. Sementara Sinan ibn Wabar al-Juhani ini adalah suku yang tinggal di sekitaran Madinah. Dia bukan Ansor dan juga bukan penduduk Mekah, tapi dari Ghifari ini tentunya dia muhajirin yang bukan keturunan Quraisy gitu loh anunya. Nah, ketika terjadi clash antar keduanya ini, di dalam riwayat Sahihain itu disebutkan bahwasanya yang dari muhajirin ini, Jahjah al-Ghifari, itu mukul pantatnya siapa? Sinan ibn Wabar. Kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor. Seorang laki-laki muhajirin itu kasa'a. Kasa'a itu apa? Doroba mukhirahu, memukul bagian belakangnya, yaitu bokongnya itu dipukul. Laki-laki pantatnya dipukul itu kan penghinaan itu. Ente anggap saya apa gitu kan? Berantem. Faktatala, berantem dia. Ketika berantem, fasaraha al-Juhani. Maka orang yang dari Juhainah tadi, dari suku Juhainah, yang mana suku Juhainah ini kan sekutunya Aus dan Khazraj gitu loh. Ya ma'syaral ansor, teriak, wahai orang-orang ansor. Ya ma'syaral ansor itu, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, tolong saya mau dipukul sama muhajirin saya dilecehin nih sama muhajirin satu nih gitu loh. Nah, mendengar orang Juhainah tadi berteriak minta tolong sama ansor, Jahjah al-Ghifari tadi teriak ya lal muhajirin gitu kan. Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, saya mau dikeroyok sama ansor nih. Sehingga kemudian bangkit ini dua kubu, hampir saja kemudian berantem, hampir kemudian saling mengadu senjata mereka. Didengar perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah apa? Abida wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah panggilan-panggilan jahiliyah ini kalian ucapkan lagi padahal saya masih ada di depan kalian gitu. Saya masih ada di hadapan kalian. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan panggilan-panggilan jahiliyah ini gitu. Karena panggilan itu adalah hal yang menjijikkan gitu. Nah, di riwayat Sahihain yang menjijikkan itu, Rasulullah SAW juga mengatakan perbuatan yang mukul pantat tadi itu juga muntinah gitu loh. Itu perbuatan menjijikkan juga gitu. Nah, sampai di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil ini karena sudah masuk salat Isya. Hadis ini, peristiwa ini pernah disampaikan oleh guru kami, Syekh Anis Thahir Al-Indonesi, ketika beliau diamanahi untuk menyampaikan khutbah Jumat di masjid kampus kami. Jadi Syekh Anis Thahir Al-Indonesi ini salah seorang ulama keturunan Indonesia yang sudah bermukim lama di Madinah, dan beliau salah satu ahli hadisnya Madinah. Beliau ketika menyampaikan hadis ini adalah larangan keras dari fanatisme golongan. Yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya fanatisme golongan itu dikecam keras oleh syariat kita. Kalau antum perhatikan, Nabi SAW katakan ini panggilan jahiliyah. Padahal gitu kan, nama yang diucapkan oleh orang Juhainah dan orang Ghifar tadi apa? Wahai ansor, wahai muhajirin. Muhajirin dan ansor ini nama yang resmi dari Allah Azza wa Jalla.
Di dalam surah At-Taubah Allah kalamkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Allah sendiri yang namakan muhajirin, Allah sendiri yang namakan ansor. Tetapi kenapa oleh Nabi dikatakan panggilan jahiliyah? Itu padahal nama yang suci, nama yang mulia, nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwasanya nama yang mulia ini kalau digunakan sebagai ajang untuk berpecah seperti ini, maka itu adalah kelakuan jahiliyah. Yang salah bukan pada namanya, tapi pada kelakuannya, pada tindakannya. Nah, kalau nama yang resmi seperti ini bisa menjadi alat untuk membangkitkan kembali tradisi-tradisi jahiliyah, bagaimana dengan nama-nama yang tidak resmi? Nama-nama yayasan, nama-nama organisasi, nama-nama kelompok pengajian gitu kan. Oh ini Salafi. Oh ini Tarbawi. Ini apalagi? Tablighi gitu kan, Ikhwanul Muslimin gitu. Yang mana sejatinya nama-nama ini tidak bermasalah, tetapi tindakan orangnya gitu kan, yang menggunakan nama-nama ini untuk saling berpecah belah satu sama lain, itu yang kemudian dicela, yang Nabi SAW sebut sebagai panggilan jahiliyah. Kalau muhajirin dan ansor itu saja bisa dijadikan sebagai alat untuk berjahiliyah ria gitu kan, maka nama-nama selain itu lebih mungkin lagi untuk dijadikan ajang untuk berjahiliyah ria. Maka kita waspadai propaganda yang seperti ini, karena apa? Setan sebagaimana Nabi kabarkan sudah putus asa mengajak orang-orang untuk kembali menyembah berhala. Tapi setan masih belum berputus asa untuk mengajak kaum muslimin untuk berpecah belah. Ini Nabi yang sampaikan dalam hadits yang sahih di dalam Sahih Muslim. Inna syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Setan udah putus asa ngajakin orang-orang yang sudah mendirikan sholat untuk kembali menyembahnya, itu menyembah berhala. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan masih belum berputus asa untuk memecah belah kalian. Maka setan kalau yang sudah rajin ikut pengajian, rajin sholat 5 waktu di masjid, nggak lagi diajakin yuk ke dukun yuk, enggak. Tapi ajakan setan tuh yang di sana tuh, dia ngatain kamu begini gitu. Oh ya kang, iya balas lagi ngatain gitu. Dan hari ini fenomena ini kalau antum lihat di di media sosial, wah perang ini gitu loh. Maka ini kewajiban kami, kewajiban kita menyampaikan risalah kenabian ini, bahwasanya Islam mengecam keras perbuatan saling berpecah belah ini. Ini mungkin yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Dan sisanya dari yang belum kita pelajari, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kita lanjutkan dan kita ambil pelajaran yang lebih lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita atas apa yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.